Materi IPA kelas 8 semester 2. Sejahtera Raga Kehidupanku. Setelah kita mempelajari organ-organ pada sistem pernafasan, ya, pada pertemuan ini kita akan melihat gangguan-gangguan pada organ-organ sistem pernafasan. Apa saja? Yuk kita belajar sama-sama. Gangguan pernafasan. Pernafasan adalah kegiatan mengambil udara, ya, yaitu yang diambil gas oksigen dan mengeluarkan udara, yaitu gas karbon dioksida melalui saluran pernafasan. Nah, sistem pernafasan itu dapat mengalami berbagai gangguan, baik karena kelainan sistem pernafasan atau akibat infeksi kuman atau bakteri ataupun virus. Ya, apa saja? Ya, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah alergi. Ya, reaksi alergi pada tubuh manusia ternyata juga dapat mengganggu sistem pernafasan. Ya, selain juga mengganggu kulit, biasanya alergi gatal-gatal, ya. Nah, penyebab pada sistem pernafasan itu sangat beragam, antara lain debu, ya, serbuk bunga, bulu binatang, jamur, suhu dingin, dan makanan yang mengandung banyak protein, ya, itu bisa menyebabkan kita alergi sampai bersin-bersin, ya. Nah, kontak dengan penyebab alergi bisa menyebabkan gangguan pernafasan berupa batuk-batuk, sesak nafas, dan nadi berdenyut cepat, ya. Nah, ini bahaya juga, ya, alergi, ya, ternyata, ya. Selanjutnya asma. Penyakit asma ditandai dengan beberapa gejala khas, seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk-batuk, dan nafas berbunyi, ya, berbunyi mengi, ya. Nah, asma disebabkan oleh peradangan dan atau penyempitan saluran pernafasan, sehingga, ya, yang pengidapnya itu menjadi sulit bernafas pada waktu dia kambuh asmanya, ya. Nah, pertolongan pertama harus dilakukan pada pengidap asma supaya paru-paru memperoleh asupan oksigen yang memadai. Ya, berarti kita mesti, ya, menggunakan, ya, tabung oksigen karena kekurangan oksigen, ya, sulit bernafas, ya. Nah, itu penyakit asma. Lanjut, faringitis. Ya, faringitis adalah peradangan pada tenggorokan, ya, atau faring, ya, makanya namanya faringitis, ya, peradangan. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi, bisa bakteri atau juga virus. Ya, ini faringitis. Laringitis, ya, itu adalah peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara, ya, di sini. Ya, jadi hampir sama dengan faringitis, ya, peradangan juga, ya, tapi sih pada laring atau pita suara. Nah, keluhan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan atau iritasi atau juga infeksi, ya. Jadi itu, ya, penyebabnya, ya. Gejala yang ditunjukkan biasanya merupakan sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, hingga juga bisa sampai kehilangan suara, ya. Bicara tidak terdengar suaranya. Senada dengan faringitis dan laringitis, yaitu ada lagi juga bronkitis, ya. Nah, bronkitis itu gangguan, ya, gangguan peradangan, ya, pada cabang trakea atau bronkus, ya, itu akibat infeksi. Nah, infeksi akan menyebabkan penderita menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus, sehingga penderitanya dapat mengalami sesak nafas. Itu berbahaya, ya, kalau tidak ditangani cepat-cepat, ya, itu bisa, ya, paru-parunya kekurangan oksigen, ya, dan itu bisa menyebabkan kematian juga, ya. Flu, ya. Penyakit flu disebabkan oleh virus influenza, ya. Nah, saat tertular, virus influenza akan menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ya, nah, flu ini macam-macam, ya. Yang terbaru itu, ya, flu, ya, yaitu COVID-19, ya, itu flu, termasuk salah satu jenis flu juga, ya. Nah, virus penyebab gangguan pernafasan ini dapat menyebar melalui udara. Benda yang telah terkontaminasi, ya, maksudnya sudah terkena, ya, mungkin liur, ya, waktu yang penyakit flu itu bersin atau apa,
ya terkontaminasi maupun kontak fisik secara langsung dan penderita flu. Ya, jarak berdekatan itu juga bisa menularkan ya penyakit flu, ya bahaya ya. Selanjutnya tuberkulosis ya, TBC ya. Nah, TBC ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Nah, karena ada bintil-bintil tersebut, tentunya proses difusi oksigen menjadi terganggu. Ya, karena itu juga bisa menyebabkan tersumbat ya, alveolus kita tersumbat ya. Nah, penderita TBC itu juga sering mengalami batuk darah. Ya, itu biasanya kalau orang batuk-batuk mengeluarkan darah, nah itu diagnosa awalnya pasti kemungkinan dia terkena TBC. Ya, itu harus periksa dokter, harus diobati ya. Pneumonia. Pneumonia adalah gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri atau jamur. Nah, pneumonia juga bisa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya yang menyebabkan COVID-19 ya, COVID-19. Ya, ini pneumonia. Ini juga ya ada yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya. Nah, gejala pneumonia umumnya ada batuk, demam, sesak nafas dan menggigil. Ya, mirip-mirip gejala orang kena COVID-19 ya. Karena itu ya ini berbahaya sekali ya penyebaran virusnya. Ya, kita harus berhati-hati ya. Yang terakhir itu kanker paru-paru. Nah, ini ya mengerikan ya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Ya, ingat ya, setiap tubuh manusia itu menyimpan ya sel-sel yang berpotensi menjadi kanker. Ya, nah ini salah satunya kanker paru-paru. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan, nah selain memang ada potensi di tubuh kita, ya kanker paru-paru juga disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, ya seperti merokok. Ya, merokok, ya menghirup asap kendaraan, ya makanya kita kalau di jalan ya itu ya seharusnya menggunakan masker supaya kita tidak terlalu banyak ya menghirup asap kendaraan ya kotor ya, juga asap rokok ya, dan juga minum minuman beralkohol ya dan kebiasaan tidak sehat lainnya ya, itu juga bisa menyebabkan ya kanker paru-paru ya, berbahaya. Bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan supaya tetap sehat ya? Yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dengan baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat cukup ya. Jangan terlalu lelah ya tubuh. Posisi tidur benar yang keempat ya. Itu jangan telungkup ya karena itu menekan paru-paru kita ya. Selanjutnya yang kelima, tidak merokok dan menghindari asap rokok karena banyak mengandung racun ya, bahaya kalau terhirup oleh tubuh kita ya. Nah, menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor ya, banyak asap kendaraan dan sebagainya ya, polusi udara ya. Terus yang ketujuh, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin ya. Yang kedelapan, membersihkan rongga hidung secara teratur ya. Jadi kita harus bersihkan ya, itu supaya rongga hidung kita tetap bersih ya. Itu bulu halus pada rambut hidung yaitu ya berfungsi untuk menyaring kotoran ya. Yang kesembilan, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara ya, supaya tidak lembab ya, sirkulasi udara ya. Menjaga kebersihan lingkungan yang ke-10 ya, supaya tidak banyak debu yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas ya. Jadi dibersihkan ya setiap hari rumah ya. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan banyak menanam tumbuhan hijau ya. Banyak menanam tumbuhan yaitu membuat udara lebih bersih ya. Terus juga yang ke-12, mencegah ruangan lembab
Karena virus dan bakteri ya mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Ya, nah maka dari itu buat ventilasi ya, sirkulasi udara yang baik supaya ruangan tidak lembab. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, gangguan pada sistem pernafasan dapat menyebabkan fungsi organ pernafasan terganggu atau tubuh menjadi sakit. Ya, yang kedua, sangat penting untuk memelihara organ pernafasan supaya tubuh kita tetap sehat ya, tidak ada gangguan. Ya. Tibalah pada bagian eksplorasi mandiri. Ya, kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, tuliskan dan jelaskan 5 gangguan atau penyakit pada sistem pernafasan pada tabel yang tersedia di lembar kegiatan. Ya, tuliskan dan jelaskan, jangan hanya tuliskan saja. Ya, kalian bisa mencari ya di internet bisa, di buku-buku sains juga bisa ya. Yang kedua, itu tuliskan sebanyak-banyaknya informasi yang kamu ketahui ya, itu tentang penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Ya, cari sebanyak-banyaknya, kamu tulis sebanyak-banyaknya informasi yang kamu ketahui. Ya, jangan sembarangan tulisnya. Ya, oke. Yuk, semangat belajar ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!